잘 지냈어요 모두 보고 싶었어 우리도 고잉은 언제나 너에게 고잉 Halo Sobat Cupcake! Kami dari Program Studi Manajemen kelas K Angkatan 2023 dari kelompok Cupcake akan menyampaikan materi tentang perencanaan sumber daya manusia dari mata kuliah pengantar bisnis. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita mulai ke pembahasannya. Selamat menyaksikan! Perencanaan sumber daya manusia merupakan proses perencanaan sistematis untuk memaksimalkan sumber daya manusia sebagai aset utama perusahaan. Pengertian perencanaan sumber daya manusia menurut Andrew, perencanaan sumber daya manusia adalah proses menentukan kebutuhan tenaga kerja dan berarti menemukan kebutuhan tersebut agar pelaksanaannya berintegrasi dengan rencana organisasi. Tujuan dari perencanaan sumber daya manusia ini adalah untuk memastikan kesesuaian antara tenaga kerja dan pekerja, baik dari segi jumlah maupun kualitas yang dibutuhkan. Proses ini didasari oleh penawaran dan permintaan dalam konteks sumber daya perusahaan. Fungsi dari perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama yaitu memperbaiki penggunaan sumber daya manusia, kedua memadukan kegiatan personalia dan tujuan organisasi, ketiga melakukan pengadaan karyawan baru, keempat mengembangkan informasi untuk membantu kegiatan personalia dan unit organisasi lainnya, kelima membantu program penarikan tenaga kerja, dan yang terakhir mengkoordinasikan program-program personalia yang berbeda-beda, misalnya rencana penarikan dan seleksi. Teknik-teknik perencanaan sumber daya manusia. Forecast ahli, yaitu orang yang ahli dalam mengestimasi kebutuhan sumber daya manusia. Misalnya, manajer yakin bahwa beban kerja mengharuskan penambahan karyawan. Teknik DLP, yaitu mendapatkan estimasi dari sekelompok ahli. Biasanya para manajer melakukan survei 4-5 kali dan perencana yang menyimpulkan disampaikan kepada para ahli pendapat. Analisis tren terdiri dari metode ekstrapolasi dan metode indeksasi. Metode ekstrapolasi yaitu metode yang membuat proyeksi di waktu mendatang dengan mendasarkan pada tingkat perubahan masa lalu. Misalnya, rata-rata 2 orang karyawan setiap bulan pada 2 tahun lalu, maka akan diterima 24 karyawan selama 1 tahun yang akan datang. Metode indeksasi yaitu metode estimasi kebutuhan karyawan di waktu mendatang dengan melihat tingkat perkembangan karyawan dengan indeks. Misalnya rasio antara karyawan produksi dan penjualan. Contohnya, setiap 10 juta rupiah kenaikan penjualan, deproduksi memerlukan 1 tambahan karyawan baru. Faktor yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan SDM. Yang pertama, pertumbuhan atau growth. Lalu yang kedua ada perubahan atau change. Yang terakhir atau yang ketiga ada teknologi atau teknologi. Syarat-syarat perencanaan sumber daya manusia. Mengetahui secara jelas masalah yang akan direncanakannya. Mampu mengumpulkan dan menganalisis informasi tentang sumber daya manusia. Mempunyai pengalaman luas tentang job analisis, organisasi, dan situasi persediaan sumber daya manusia. Urgensi perencanaan sumber daya manusia. 1. Kebutuhan tenaga kerja masa depan. Perencanaan sumber daya manusia memastikan bahwa orang-orang yang ada dapat membantu kelancaran operasi organisasi. Artinya, perencanaan sumber daya manusia dianggap sebagai alat untuk memastikan ketersediaan tenaga kerja di masa depan untuk melakukan kegiatan organisasi. Selanjutnya, yang kedua, pemanfaatan sumber daya manusia yang tepat. Perencanaan sumber daya manusia memperoleh dan memanfaatkan tenaga kerja secara efektif untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, pengembangan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia dapat membantu mengidentifikasi persyaratan keterampilan untuk berbagai tingkat pekerjaan. Kemudian, ke depannya, perusahaan juga diharapkan menyelenggarakan berbagai pelatihan untuk keuntungan karyawan maupun perusahaan itu. 4. Perekrutan personel yang berkompeten. Tujuan lain dari perencanaan sumber daya manusia adalah untuk merekrut dan memilih personil yang paling mampu untuk mengisi lowongan pekerjaan yang sesuai. Dan yang terakhir, terciptanya hubungan kerja yang harmonis. Sistem sumber daya manusia yang baik mampu meningkatkan koordinasi antara karyawan dan juga menciptakan atmosfer kerja yang nyaman dan kondusif. Proses perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama adalah persediaan tenaga kerja saat ini. Yang kedua, memperkirakan kebutuhan sumber daya manusia perusahaan untuk beberapa waktu ke depan. Yang ketiga, strategi dan implementasi pencarian sumber daya manusia. Keempat, evaluasi dan monitoring suplai pengadaan sumber daya manusia. Yang pertama yaitu
Peramalan kebutuhan sumber daya manusia. Kedua, rekrutmen atau penarikan sumber daya manusia. Ketiga, seleksi sumber daya manusia. Dan yang terakhir yaitu penempatan karyawan. Kendala perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama yaitu standar kemampuan sumber daya manusia. Yang kedua, sumber daya manusia adalah untuk makhluk hidup. Yang ketiga, situasi sumber daya manusia. Dan yang terakhir yaitu kebijaksanaan tenaga kerja pemerintahan. Kesimpulan pada materi perencanaan sumber daya manusia atau SDM ini adalah suatu proses sistematis yang digunakan untuk memprediksi permintaan dan penyediaan SDM di masa mendatang. Melalui program perencanaan SDM yang sistematis dapat diperkirakan jumlah dan jenis tenaga kerja yang dibutuhkan pada setiap periode tertentu, sehingga dapat membantu bagian SDM dalam perencanaan rekrutmen, seleksi, serta pendidikan dan pelatihan. Baik, cukup sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Dadah!